saya sudah sampaikan itu Ibu Hajratul Hayati Bapak itu dari APWNI. Alhamdulillah semua lancar, selamat sampai ke tempat di sini. Mudah-mudahan segala rencana diterima semuanya ada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, Bapak semua yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah dan tadi sudah dibuka baiklah. Jadi langsung aja untuk apa yang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Sudah dari jam berapa ibu saya? Jam 1? Ada yang dari jam 7? Mungkin deh kalau dari jam 7. Kalau jam 7 kayaknya pengurus di sini percaya dari jam 7 di sini. Ya, terima kasih untuk kesabaran menunggu karena luar biasa ini masih Tasik yang trip kedua. Jadi mohon dimaklumin jikalau dalam proses perjalanan tadi kita sudah sosialisasi juga dan di sini ya. Pasti semuanya sudah menunggu-nunggu, betul? Menunggu apa boleh tanya? Oh, kalau menunggu kehadiran doang kita sudah hadir, Bu. Boleh pulang dong kalau kayak gitu. Hah? Menunggu apa lagi? Informasi, penjelasan. Iya, betul ya. Pasti di sini menunggu informasi, banyak yang mau ditanyakan dan pengen tahu apa itu APWNI, betul? Betul. Ya. Jadi di siang hari ini kita akan mensosialisasikan satu, kita akan mengetahui apa itu APWNI. Ya, yang sudah pasti akan kita mendengar langsung kepada ketua APWNI yaitu Ibu Haji Nur Hayati. Nah, setelah nanti beliau memaparkan apa itu APWNI, menjadi anggota APWNI dan bagaimana selanjutnya untuk menjadi APWNI, itu semuanya akan dikulik. Jadi semuanya boleh mendengar dengan seksama. Setelah sesi penjelasan, baru kita ada sesi tanya jawab. Setuju ya? Setuju. Dari hal yang pertama kita akan mendengar baik-baik apa itu APWNI dan segalanya. Kemudian kita masuk sesi tanya jawab. Ya, untuk waktu agar dipersingkat, kami persilahkan kepada Ibu Ketua Ibu Haji Nur Hayati untuk memaparkan apa itu APWNI. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para pengurus pusat yang sudah setia mendampingi saya, perwakilan dari PT BMW, dan tentunya yang paling spesial adalah pengurus Horcap di Tasikmalaya, Tarogong, betul? Singakarna. Sebagai tuan rumah kok Tarogong ya, saking banyaknya trip yang kita jejaki jadi masuknya ke Tarogong. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Hayati selaku Dewan Pembina 2 di Asosiasi Pengusaha Wanita Mandiri Indonesia DPP atau DPN pengurus pusat. Pembina 1 beliau adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Qurtubi selaku Rektor di UIN Syarif Hidayatullah. Adapun jajaran kami mulai dari DPW, DPD, DPC sampai ke ranting. Salah satunya beliau
Jabar. Yang saya cintai dan banggakan ibu-ibu yang cantik dan solehah, beserta bapak-bapak yang setia menunggu saya. Cie. Yang ganteng, oh gantengnya jangan dihilangkan ya. Maksud dan tujuan APWMI hadir untuk masyarakat adalah salah satunya ingin memberikan program-program di mana ini adalah salah satu kebutuhan masyarakat. Yang pertama, kita ada program pelatihan keterampilan di mana ini sangat dibutuhkan masyarakat karena kami tahu program pelatihan sangat mahal, kursus mahal. Kita ada keterampilan tata boga, isinya masak-memasak, membuat produk-produk kue atau makanan lainnya yang bisa dijual. Ada juga tata busana, di dalamnya tentang jahit menjahit, jahit baju, bukan jahit mulut. Tetapi di kami juga ada tata kecantikan. Itu bukan hanya untuk perempuan, tetapi pria pun bisa ikut di kelas kewirausahaan. Jadi inilah yang dibutuhkan masyarakat sebagai modal dasar, di mana setelah mengikuti program pelatihan ada bonus-bonusnya, yaitu salah satunya adalah program umroh dan pendampingan usaha. Lalu apa saja yang harus dilakukan saat sudah menjadi anggota APWMI? Di sini sudah daftar semua? Yang daftar angkat tangan, yang sudah daftar. Yang merasa sudah daftar, baik. Berarti yang sudah angkat tangan sudah menjadi pengusaha wanita mandiri Indonesia. Tepuk tangan. Itu tiket pertama menjadi modal anggota APWMI, yaitu menjadi anggota APWMI dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang tadi saya sebutkan. Pelatihannya seperti apa? Biasanya kalau kami di pusat melakukan pelatihan secara reguler atau continuity, bersambung seminggu sekali. Karena ini di luar kota dan banyak permintaan bentuknya workshop saja yang nantinya akan disingkat supaya apa? Mempermudah tujuan umrohnya atau pendampingan usahanya segera tercapai. Tapi setelah itu tetap akan diadakan pelatihan-pelatihan karena kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi jika di sini sudah diverifikasi, sudah ada pelatihan baik itu kewirausahaan maupun keterampilan, setelah 3 bulan minimal, insya Allah Dinas Tenaga Kerja, Dinas UKM dan Pariwisata akan terus mendampingi untuk pengembangan lainnya. Jadi terdaftarnya wilayah ini sebagai wilayah pengembangan keterampilan dan usaha, nanti ke depan lagi kita akan bisa mengembangkan usahanya masing-masing. Di sini siapa yang ingin jadi pengusaha? Saya. Yang ingin berangkat umroh dulu? Saya. Ingin dua-duanya? Tangannya harus dua dong. Dua. Tepuk tangan nih, semangatnya. Nah, tahap pertama jadi anggota sudah, berarti tinggal pelatihan. Kita tentukan dan sepakati kapan pelatihannya. Mau yang reguler, berarti tidak berbayar lagi, tetapi jaraknya panjang. Yang tadi saya bilang harus mengikuti SOP, berarti pelatihannya continue. Karena nanti akan mengandalkan program dari Dinas Tenaga Kerja dan jadwalnya kami yang tentukan. Itu gratis, tidak ada biaya lagi.
Kalau yang ingin proses cepat bentuknya workshop percepatan, berarti harus ada biaya yang nantinya dikumpulkan oleh Korwil untuk kebutuhan dikembalikan kepada peserta, yaitu sertifikat. Jadi mana dipilih, mau yang biasa saja jangka panjang atau mau yang percepatan. Kita tentukan hari ini melalui Korcap. Mau yang percepatan atau mau yang jalur biasa? Mana yang percepatan? Angkat tangan. Percepatan berapa bayarnya? Ingin tahu dulu katanya. Baik. Kalau mau tahu yang sudah kami lakukan di Tasikmalaya, daerah mana tadi? Tasik Kota ya. Itu 175.000 untuk 2 sampai 3 hari pelatihan. Jadi disingkat menjadi workshop. Ya. Jika ditentukan waktunya, bisa mulai menabung atau mencicil ke Korcap. Ya. Bisa mulutnya dijahit. Nah, ya. Jadi nanti ada metode. Kalau mau bentuknya workshop, silakan mulai menabung atau mencicil. Ya, karena kita mau mengadakan pelatihan mulai di Januari karena kami sudah tutup pelatihan di bulan Desember. Jadi masih ada jeda waktu untuk menabung jika memang ingin jalur cepat. Ibu, saya mah nggak mau berat 175, berarti jalur yang biasa. Nanti kami yang tentukan penjadwalan dari dinas. Ya, diadakan di sini dan itu kontinu, wajib hadir beberapa bulan. Itu pelatihan, 1 kali pelatihan 2 kali ya dalam sebulan selama 3 bulan minimal ke depan. Tetapi itu pada saat pelatihan biasanya ada bahan-bahan yang harus dibawa secara mandiri. Misalkan hari ini kita tema bikin garnish, berarti butuh buah-buahan, sayuran yang akan dipraktekkan. Itu biasanya bawa sendiri, dikelompokkan per 5 orang, berarti yang satu bawa tomat, yang satu bawa timun dan lain-lain. Kenapa? Supaya tahu berapa biaya modal yang dikeluarkan, lalu berapa nilai jual yang dikeluarkan. Jadi di sini tidak hanya pelatihan praktek, tetapi langsung dikemas bagaimana jalur usahanya. Bagi semua yang dilakukan secara mandiri, tetapi biaya pelatihannya gratis jika yang ikut reguler. Ya, karena kita tahu kalau kita bicara kursus, ada yang pernah kursus tata boga? Berapa kira-kira? Mahal. Tata rias, bikin alisnya saja itu bisa di atas 2 juta. Ya, bikin boru hanya belajar resepnya saja sudah di atas 1 juta. Boleh dibrowsing. Biaya kursus. Belum lagi benefit yang kita dapat di APWRI, tidak hanya KTA mendapatkan pelatihan gratis, nanti ada pendampingan lainnya. Mahal. Kalau masih begitu, wah jadi pengusaha saya ngeluarin segini kayaknya nggak mungkin deh. Tidak akan sukses menjadi pengusaha. Saya kasih contoh sedikit. Tanya sama suami, mau kemana? Mau rapat. Bukan mau ngerumpi, tapi mau rapat. Tuh suami kita bangga. Ya? Jadilah Khadijah masa kini. Hadirnya APWMI dan BMW mengajak ibu-ibu ke Baitullah tidak hanya memberikan permodalan, tetapi mengkaji, merawat diri, mengendalikan diri bagaimana menjadi pengusaha yang baik, menjadi diri pribadi yang baik, etika. Dikit-dikit ibu-ibu itu mah norwela, semua diomongin. Mulai sekarang sudah stop. Kita sudah punya rencana ke Baitullah, sudah dicatat. APWFI
BMW hanyalah wasilah yang mengesahkan Allah Subhanahu. Kita semua berikhtiar, tetapi niat kita sudah sampai. Jadi mulai hari ini sudah ditata hatinya, harus sabar, harus menjaga etika terhadap keluarga, suami, istri, anak. Mau marah, sabar. Kata Bu Nur, sabar. Saya mau berangkat umroh, harus sabar. Ya, Pak, harus sabar ya Pak ya. Ya, sabar ya. Etika saat dijaga. Etika yang paling baik adalah memberikan senyuman. Mau marah, mau tidak, mau kesel, tarik bibirnya. Saya ingin semua tarik bibirnya. Coba lihat. Ih, cantik semuanya. Ya, ada yang susah narik bibir, benar nggak? Padahal tidak ada maksud lain. Ya, ada kawan kita tidak mau tarik bibir, padahal dia tidak marah sama kita. Nah, itu menjaga etika. Jaga etika dengan hal-hal yang kecil, ya. Karena nanti di Madinah, di Mekah, saat kita kelihatan wajahnya murung, wajahnya kesel, orang juga akan terlihat kesel sama kita, ya. Jadi mulai sekarang kita tata, mulai dari pelatihan, bawaannya sabar, bawaannya senyum, smile, ya. Semua akan bahagia. Setuju? Setuju? Pada saat pelatihan selesai, kita ada namanya pengelompokan usaha. Pengelompokan usaha ini seperti apa? Nanti akan dikupas tuntas melalui pelatihan. Bagaimana memulai usaha, lalu seperti apa permodalannya, bagaimana mengajukannya. Dan pengajuan itu bukan ibu-ibu yang lakukan atau bapak-bapak, kami yang urus. Yang penting SOP-nya dilakukan melalui pelatihan-pelatihan tadi. Jadi kalau bertanya uangnya dari mana? Biasanya orang Indonesia kalau murah jajan murahan, jajan penipuan, begitu betul? Jadi kami jelaskan sedikit. Pemerintah ini memiliki program serapan dana yang diperuntukkan untuk pelatihan-pelatihan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ujung-ujung datang ke dinas, Pak saya minta uang mau pelatihan, saya yakin pulang, silahkan pulang, gitu. Tapi kalau ada wadah, maka ibu-ibu dan bapak-bapak akan ditampung, bahkan dari dinas akan datang ke sini. Kami yang melaporkan, ya. Lalu di dalam lembaga, di dalam pemerintahan itu juga ada serapan-serapan dana bantuan UKM dan permodalan yang bentuknya bukan pinjaman, tetapi pendukungan atau pendampingan. Selama di dalam organisasi ini dinyatakan aktif, mau usaha apa baik, hayu kita kembangkan sama-sama. Ada yang sudah punya usaha? Angkat tangan Bapak, Ibu. Bapak, ayo Pak, jangan malu-malu Pak. Siapa yang punya usaha? Cung. Ya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Kita bahas usaha aja langsung ribut. Usaha naon. Inilah serunya ibu-ibu ya. Untuk menentukan dirinya saja masih bingung, saya usaha apa. Ya. Oke. Calling down. Siapa yang punya cita-cita menjadi pengusaha? Nah, ini yang paling penting. Pertama mimpi dulu. Masa mimpi aja nggak punya? Ya, gimana kita mau menjalankan kalau mimpi saja tidak punya? Siapa yang punya mimpi jadi pengusaha? Nah, gitu dong. Saya punya mimpi. Minimal mimpi ya. Karena di APWRI semua bukan mimpi, akan menjadi kenyataan. Insya Allah. Di kami ada beberapa program. Salah satu
satunya pendampingan usaha, di mana di dalamnya kita sudah bekerja sama dengan perbankan, kemitraan perusahaan yang mensupport nantinya untuk permodalan. Permodalan ini bukan pinjaman. Ingat ya, bukan pinjaman. Tetapi bukan juga BLT, bantuan langsung. Kalau saya kasih uang, besok pasti balanja. Langsung balanja, amun teu mayar Nah, ya. Jadi kita sepakati dulu ibu-ibu, semua permasalahan ini kita zerokan, nolkan, kosongkan dulu gelasnya. Hutangnya kita pisahkan, pengembangan usahanya di gelas yang berbeda. Ya, jangan dicampur adukan pendampingan usaha yang kita berikan untuk membayar hutang, membeli belanja dan lain-lain. Biarkan gelasnya penuh untuk membayar hutang, untuk membeli tas, untuk membeli sepatu. Gitu ya Bapak ya? Sepakat Pak? Iya. Jadi jika program APWMI keterampilannya sudah dilakukan, dana-dana resapan sudah didapat, ada dua pilihan, mau berangkat umroh dulu atau mau ngembangin usaha dulu. Yang mau umroh dulu, cung. Ini bapak-bapak kalau loh Pak, ada yang umroh dulu diam, ada yang sama juga diam.